فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat beliau, beserta keluarga dan seluruh umat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh viewers, seluruh sahabat konsultasi syariah yang telah menyempatkan hadir pada program kita pada malam hari ini, yaitu konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Seperti biasa, di malam di malam Kamis atau Rabu malam itu pembahasan mengenai akidah. Dan adapun tema kita pada malam hari ini yaitu dengan judul mengkaji makna Asmaul Husna, nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam dengan narasumber kita Al-Ustadz Ahmad Nasing LCMAG, anggota Komisi Ruqyah dan Falakiyah Dewan Syariah. Sebelum kita masuk ke materi pengantar dan masuk ke agenda utama kita, terlebih dahulu kita mau menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustaz. Alhamdulillah, narasumber sudah bersama kita dan untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan materi pengantarnya. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana suara? Suaranya jelas Ustadz. Terdengar Alhamdulillah. yang bagus? Barakallahu fikum. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali Allah menakdirkan kita untuk bermajelis lewat Zoom dalam barnamij konsultasi syariah. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang Allah utus untuk kita jadikan sebagai panutan, uswatun hasanah, yang muara dari semua yang kita pelajari terkait Al-Quran, Sunnah, dan semuanya itu muaranya kepada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita di malam hari ini terkait Al-Hakim, dua dari asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim dan Al-Hakam. Al-Hakim sendiri, para jamaah sekalian, ini disebutkan banyak dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhsin atau Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr Allah Ta'ala, sekitar atau mendekati 100, ya, disebutkan dalam Al-Quran mendekati 100 kali. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha hakim, maha bijaksana, maha adil. Nah, jadi Al-Hakim artinya maha bijaksana atau maha adil dalam memberikan hukum atau dalam menetapkan hukum. Dalam firman Allah juga, wallahu azizun hakim. Ya, di sini disebutkan lagi hakim, ya, maha bijaksana dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan juga dalam firman Allah, wallahu alimun hakim,
dalam surah An-Nisa ayat 26 dan juga dalam surah An-Nisa ayat 130, wa kanallahu wasi'an hakima. Nah, wa kanallahu wasi'an hakima. Nah, ini contoh dari beberapa ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Hakim yang merupakan pembahasan kita di malam hari ini. Di sini para jamaah sekalian, nama Allah yang agung ini menunjukkan kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan hikmah dari setiap yang Allah tetapkan. Jadi apa yang Allah tetapkan, semuanya para jamaah sekalian itu sempurna, ya, sempurna. Dan selalu ada hikmah di balik itu. Selalu ada hikmah di balik setiap ketetapan yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan untuk hambanya. Tapi kadang-kadang yang kita rasakan mungkin atau yang kita lihat adalah musibah, ya, atau yang kita lihat mungkin menyakiti badan hamba ataukah hati hamba. Nah, tetapi para jamaah sekalian, mungkin memang kita melihat bahwa kenapa demikian? Ya, ini kan kita berbicara tentang hikmahnya Allah. Ternyata para jamaah sekalian, tidak semua yang kita pandang buruk, ya, kita pandang buruk, itu buruk di sisi Allah, tidak. Ya, ada sesuatu yang kadang kita pandang buruk, tapi ternyata itulah yang terbaik untuk kita. Ya, itulah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita cuma tidak tahu saja apa hikmah dari hukum atau ketetapan yang Allah berikan itu. Saya kasih contoh begini. Ada beberapa orang, ya, yang Allah mungkin butakan matanya. Dia merasa bahwa ini tidak adil. Karena mengapa? Allah tidak memberikan dia penglihatan sama Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Yang paling tahu keadaan kita kan Allah sendiri, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi ketika Allah berikan penglihatan, bisa jadi kemungkinan besarnya akan lebih banyak digunakan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang Allah berikan. Ada orang yang mengeluh, kenapa saya bertahun-tahun menikah dan punya anak misalnya. Ini ketetapan Allah yang menurut dia, ya, orang yang tidak beriman mungkin menurutnya buruk. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, seandainya mungkin diberikan anak, ya, kemungkinan atau Allah mungkin menganggap dia belum mampu untuk mendidik anak. Belum mampu untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang baik dan soleh. Maka kita katakan bahwa inilah hikmah dari Allah itu. Maka dari itu para jamaah sekalian, perlu kita yakini bahwa setiap yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Ya, dikatakan oleh disebutkan oleh para ulama, al-khair fi makhtarahullah, yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Nah, bahkan sebagian mereka, ulama salaf kita dulu, kalau berdoa itu mereka mengatakan, saya kalau berdoa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doaku, farihtu marratan. Saya bahagianya sekali, ya, saya tidak terlalu. Mengapa? Karena itu kan keinginanku, yaitu pilihanku.
Tetapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, farihtu marrat. Ya, saya bahagianya luar biasa. Mengapa? Karena itulah yang Allah, itu pilihannya Allah untuk saya. Ya, itu pilihannya Allah untuk saya. Nah, ini terkait keimanan para ulama kita dahulu terkait ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, para ulama kita menyebutkan termasuk yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, bahwa dari nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah itu dia yang paling berhak, satu-satunya yang paling berhak yahkumu baina ibadihi bimasya. Dia yang paling berhak untuk menghakimi, yang paling berhak untuk menetapkan sesuatu pada hambanya, terserah dia, terserah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan yang apa yang Allah inginkan. La radda li hukmihi, tidak ada yang mampu untuk menolak. Semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita cuma patut tunduk saja. Nah, kita siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Ya, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang Allah tetapkan. Karena mengapa? Kita orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita siap. Ya, kita sami'na, kita mendengarkan dan kita siap untuk taat. Selama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, arahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang yang beriman sami'na wa ata'na. Nah, apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang tauqifiyah, kita tidak perlu lagi bertanya, ya kenapa demikian? Ya, dan itulah kehidupan para sahabat. Mereka ketika mendengarkan arahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selama itu keluar dari lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak bertanya kenapa harus dilakukan, kenapa demikian. Kemudian para jamaah sekalian, la mu'aqqiba liqada'ihi. Ya, tidak ada orang yang mampu menghalangi, tidak ada orang yang mampu untuk kemudian memprotes. Ya, kalau memprotes mungkin banyak ya. Tapi yang mampu mengubah apa yang Allah putuskan itu tidak mungkin. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, Allah yang paling bijaksana. Tidak ada yang paling bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik untuk para hamba-hambanya. Maka daripada itu jangan mencari hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa kualat kalau kita mencari ketetapan ya dari apa yang Allah tetapkan. Kalau kita yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik, maka sepatutnya kita ini sebagai hamba menunduk ya. Nunduknya itu kepada Allah, mintanya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Jadi itu konsekuensi dari keimanan kita kepada asma Allah, yaitu Al-Hakim. Maka jangan pergi mencari atau jangan pernah meyakini bahwa ada benda atau ada orang yang mampu memberikan ketetapan, ya termasuk rezeki. Ya, jangan pernah meyakini bahwa ada orang yang mampu memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meyakini bahwa ada sesuatu yang mampu memberikan mudarat, ada yang mampu memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya misalnya pergi ke dukun atau yang lainnya, sehingga tunduk kita itu kurang kepada Allah dan lebih banyak kepada mereka-mereka yang sebenarnya makhluk-makhluk yang lemah.
dan sebentar akan disebutkan oleh Allah oleh Syekh ya yang menulis Fiqhu Asmaul Husna ini. Nah, jadi di sini para jamaah sekalian, ketika kita meyakini bahwa Allah itu maha adil, maha hakim, maha bijaksana dalam memberikan ketetapan, maka sudah pasti kita meyakini bahwa uh, uh, la yakunu illa likamili sifat. Apa yang kita yakini ini yaitu Allah maha bijaksana. Kita tidak meyakini kecuali kita sudah tahu bahwa yang maha bijaksana itu memiliki sifat yang sempurna, yang memiliki sifat yang sempurna. Beliau yang bukan beliau ya, Allah yang memiliki segalanya. Ya, wa fal hukmu lillahil aliyil kabir. Hukum itu milik Allah. Ya, hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya pujian di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang berhak menetapkan dialah Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalau sudah yakin bahwa Allah yang maha bijaksana dalam memberikan hukum, maka sepatutnya juga ya, wallahu la ilaha illa. Kita meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Jangan cari yang lain, jangan meyakini yang lain bahwa ada yang bisa memberikan ketetapan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita meyakini itu dalam bab akidah, kita bisa diyakini sebagai orang yang kharaja minad din, kharaja minal millah, sudah keluar daripada agama Islam ini. Kemudian para jamaah sekalian, di sini juga disebutkan oleh muallif Allah taala yaitu asma Allah al-Hakam, ya. Al-Hakam ini sama dengan Al-Hakim. Ini disebutkan dalam satu hadis dari Hani bin Yazid Al-Harithi bahwa lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yakunnunahu bi Abi Al-Hakam. Jadi ketika Hani bin Yazid Al-Harithi annahu lamma wafada ila Rasulullah sallallahu, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Kemudian beliau mendengarkan mereka itu memberikannya kunyah dengan Abi Al-Hakam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan mengatakan kepadanya, innallaha ta'ala huwal hakam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dalam memberikan hukum, dalam menetapkan hukum. Wa ilaihil hukum, dan kepadanya penetapan itu. Maka jangan berkunyah dengan Abul Hakam. Jangan berkunyah dengan Abul Hakam. Artinya tidak boleh ya. Al-Hakam itu hanya milik Allah. Tidak boleh memberi nama dengan Abul Hakam. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kila al-fariqain. Dia mengatakan semuanya kaumku itu kalau mereka berbeda pada sesuatu, mereka datang kepadaku, kemudian aku memberikan hukum, memberikan ketetapan di antara mereka, kemudian kedua belah pihak saling ridha karena apa yang aku tetapkan itu, apa yang aku putuskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hada. Nah, ini sungguh sangat bagus. Fama laka minal walad? Berapa
anakmu. Qala li Syuraih wa Muslim, saya ada punya anak namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Syuraih. Eh, saya mengatakan Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Nah, maka Nabi mengatakan berarti kamu Abu Syuraih. Jadi kalau pakai kunyah para jamaah sekalian, kalau kita punya anak itu di kunyahnya yang paling besar ya. Seperti Nabi SAW Abdul Qasim, karena Abdul Qasim yang paling tua. Jadi kita kalau ada anak eh, yang paling besar ya, yang paling besar itulah kunyah kita ya, Abu Fulan atau Ummu Fulan. Meskipun tidak harus ya, tidak punya anak, punya kunyah tidak harus punya anak. Karena Abu Hurairah tidak ada anaknya yang namanya Abu Hurairah, dan banyak sahabat yang punya kunyah dan tidak punya anak seperti Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin, Abdullah ya Ummu Abdullah. Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak ada anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian para jamaah sekalian, banyak ya contoh-contoh yang disebutkan oleh atau yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita terkait kesempurnaan ketetapan Allah, kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang yadaul asya fi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Dia tidak bisa diprotes oleh manusia, tapi apa yang diberikan oleh manusia itu tidak seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada penciptaan ya manusia. Ya mungkin manusia saat ini bisa menciptakan robot ya. Bisa menciptakan robot, tetapi tetap tidak bisa menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bernyawa, yang kemudian bisa melihat, bisa dengar, bisa memiliki kulit yang seperti yang kita miliki saat ini. Nah, kemudian makna dari yadul asya fi mawadhi'iha, coba perhatikan hewan para jamaah sekalian. Allah sangat tahu ya, dan Allah menciptakan tidak sembrono. Coba perhatikan hewan, meskipun berjalan di atas kakinya, ada yang 4, ada yang 2, tapi tidak ada yang sembrono. Coba kalau seandainya ya, saking sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kakinya di bawah 1, kakinya di atas 1. Ya. Hewan dan manusia, mulutnya Allah letakkan di depan, hidungnya Allah letakkan di depan. Coba kalau di belakang. Ya, ini semua perlu kita tadabburi dan hayati terkait penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sunnallahil ladzi atqana kulla syai'. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala alladzi atqana kulla syai', Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya dalam menciptakan. Maka kalau kita sudah tahu ini semua para jamaah sekalian, kita sudah yakin bahwa apa yang Allah ciptakan itulah yang terbaik, apa yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka kita sekarang hanya bisa memberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meminta ya, meminta kepada Allah agar tidak diberikan yang ini. Nah, tapi apapun hasil akhirnya, ya apapun hasil akhirnya itu hanya Allah yang atur. Maka orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah meminta kepada Allah kemudian tidak diberikan sesuai apa yang dia inginkan,
maka dia meyakini bahwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau cinta dengan sesuatu tapi bagi Allah itu buruk bagimu. Dan begitu juga dengan kebalikannya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita lihat buruk, ternyata itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jawabannya wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, terima saja dengan senang hati karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling baik, hikmahnya yang paling sempurna, hikmah ketetapan yang Allah berikan. Allahu taala a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Allahu a'lam. Maksud. Baik, Ustaz. Alhamdulillah itulah tadi materi pengantar yang disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ke agenda utama, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi para peserta konsultasi syariah yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan atau mengetik pertanyaannya di kolom chat di Zoom, atau bagi yang ingin eh, berkomunikasi langsung dengan Ustadz, bisa raise hand, kemudian kami persilakan untuk buka open mic. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama di chat Zoom. Pertanyaan yang disampaikan oleh Nopri. Pertanyaan Ustadz, apakah kejadian yang buruk termasuk dari takdir Allah? Misal, ketika ada orang yang kecelakaan, apakah boleh kita mengatakan itu sebagai bagian dari takdir Allah? Apakah perkataan tersebut bukan termasuk tuduhan buruk terhadap Allah Ta'ala, Ustaz? Bagaimana seharusnya kita memahami ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Nah, syukran barakallahu fikum juga kepada si penanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Apakah kejadian yang buruk, ya, buruk di mata kita, di mata manusia? Apakah itu juga takdir dari Allah? Ya, sepanjang pengetahuan kami, iya, ya. Itu juga bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mungkin kita bisa kiaskan ke orang yang selama ini mungkin cacat. Ya, itu kan terlihat buruk kalau di mata kita, ya. Tetapi hikmahnya kalau kita mau pikir itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kecelakaan juga itu juga eh, banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya kalau kita mau kaji. Ya, mungkin ada banyak dosanya yang perlu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dengan cobaan itu dia kemudian baru ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan ada peminum juga mabok jatuh, kadang nanti setelah mabok jatuhnya itu baru kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan eh, bahwa apakah asyarru yunsabu ilaihi, apakah keburukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang mengatakan saya ini kan pencuri, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Dan saya Allah musta'an, ya, saya mungkin berzina, itu kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, ya. Wasyarru laisa ilaihi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keburukan yang kita sebutkan tadi itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala a'lam. Baik, Ustaz. Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga dari penanya jelas. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Fatma. Apakah ada keharusan menjadikan nama anak laki-laki sebagai kunyah meskipun anak tersebut bukan anak pertama? Iya. Apakah ada keharusan menjadikan nama anak laki sebagai kunyah meskipun anak tersebut bukan anak pertama? Eh, Setahu kami itu tidak harus menjadi anak laki-laki, ya. Dia tidak apa-apa anak perempuan, eh, tapi dia yang paling tua, dia yang paling
tua. Nah, setahu kami seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustaz, Seperti syukur tadi Nabi atas. SAW ya. Ya, tambahan sedikit. Tadi seperti yang hadis yang kita sebutkan, itu Nabi tidak bertanya siapa anak laki-lakimu yang paling besar. Tapi Nabi SAW mengatakan siapa yang paling besar. Nah, kemudian dikatakan Syuraih. Kemudian diberikan nama dengan Abu Syuraih. Nah, Allahu a'lam. Fadhal, Ustaz. Baik Ustaz, syukur atas pertanyaannya. Semoga jawabannya jelas ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Bagaimana cara menasihati dan meyakinkan keluarga kalau semua aturan agama Islam itu memang benar-benar penuh hikmah, walaupun kadang ada yang kita pandang tidak relevan dengan zaman. Baik, Bismillah. Eh, untuk memahamkan mereka terkait hukum-hukum Islam, itu perlu belajar lebih dalam ya. Jadi di awal-awal perlu mungkin mengajak mereka dulu eh, ikut kajian, atau kalau tidak bisa ikut kajian kita yang memberikan pendekatan yang lebih baik lagi, sering bercerita tentang bagaimana Islam ini, ya, menceritakan sejarah-sejarah eh, Islam, bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat. Nah, dan memang hal yang seperti ini tidak mudah ya, butuh waktu yang lama. Nah, jadi solusi yang kami berikan, silakan eh, banyak menceritakan terkait sejarah Islam kepada mereka, kepada keluarga tak, atau termasuk juga sering-sering aja ikut kajian-kajian Islam, karena yang menerima Islam ini dengan baik hanyalah orang-orang yang betul-betul ada keimanan, dan keimanan itu susah untuk tumbuh dengan cepat, perlu proses yang panjang. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, syukur atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan di Zoom. Pertanyaan yang diajukan oleh Syifa. Apakah orang yang trauma itu termasuk orang yang tidak bisa menerima takdir Allah? Dan bagaimana cara agar kita bisa menerima dan mencari hikmah dari takdir buruk yang kita dapatkan? Baik, pertanyaan dari saudari Syifa, apakah orang yang trauma itu termasuk orang yang tidak bisa menerima takdir Allah? Allahu alam ya, terkandung ya, tergantung mungkin apakah dia traumanya seperti apa? Eh, Trauma di trauma makanan ke trauma apa, ya? Itu cuma terkait selera. Nah, adapun terkait takdir Allah ini saya kurang paham, Allahu alam. Bagaimana cara agar kita bisa menerima dan mencari hikmah dari takdir buruk yang kita dapatkan? Cara agar kita bisa menerima dan mencari hikmah dari kejadian yang kejadian buruk ya yang kita dapatkan, yang kita rasakan, adalah dengan banyak eh, eh, apa ya, dengan mungkin dengan meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita eh, rasakan yang buruk itu, eh, meskipun buruk bagi kita belum tentu itu yang buruk ya, tapi itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, bagaimana kemudian menghadirkan itu dalam diri kita? Nah, lagi-lagi solusinya adalah perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mempelajari akidah yang berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita sami'na wa ata'na, mengetahui hal yang baik dan yang buruk dalam agama kita. Kalau kita tertimpa dengan sesuatu yang kita tidak punya campur tangan, ya, seperti mungkin sakit ya, atau mungkin
keluarga meninggal, anak meninggal. Itu kan buruk. Tapi kita orang yang beriman tahu bahwa ya, itu kan memang ketetapan Allah. Ya, itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin selama ini saya apa ya mungkin kurang bersabar. Saatnya sekarang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya saya eh, bersabar ya, lebih bersabar lagi dari sebelumnya. Nah, mungkin mau diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim menurut beliau ya sangat susah untuk menyembelih anaknya itu. Nah, tapi ya itu namanya perintah Allah ya itulah yang terbaik. Ya itulah yang terbaik. Ya bisa jadi hal-hal yang seperti ini itu hanya untuk menguatkan keimanan, menambah keyakinan kita bahwa inilah ketetapan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala a'lam. Baik, Ustaz, syukuran atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke chat di Zoom lagi. Pertanyaan dari Sri Wahyuni. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ada manusia yang namanya Asmaul Husna? Apakah nama seperti itu dibolehkan dipakai oleh manusia? Nah, masya Allah. Ya, eh, Asmaul Husna ya. Tidak apa-apa ya, Asmaul Husna, cuma tidak ada maknanya. Nama-nama yang baik. Ya bagusnya langsung pakai nama yang baik. Tapi secara umum boleh, ya. Secara umum boleh tidak ada mahdzurun syar'i, tidak ada yang melanggar aturan agama. Dan tadi yang dalam hadis termasuk yang dilarang adalah al-hakam, ya. Termasuk tidak boleh juga kasih nama Allah. Itu ada larangan khususnya. Nah, ya, jadi kalau Asmaul Husna boleh insyaallah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, syukuran atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa dan kekufuran itu juga bagian dari ketetapan Allah? Bagaimana menjawab orang-orang yang melakukan dosa dan orang yang tidak beriman yang berhujah dengan perkataan ini sudah ketetapan Allah sehingga saya melakukan dosa dan tidak beriman. Iya. Ini terkait keyakinan mungkin Qadariyah dengan Jabariyah ya. Dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memberikan kita masyiah dan kudrah. Allah memberikan kita kemauan dan kekuatan. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan wasari'u. Nah, berlomba-lombalah kalian, ya, bercepat-cepatlah kalian. Artinya apa? Kita punya kekuatan, kita punya kehendak. Jadi Allah menanamkan ada kehendak dalam diri kita. Wahadainahun najdain, bahkan Allah mengatakan kami memberikan dia dua jalan, ya. Tariqus syar, ada tariqus, kita akan memilih yang mana mau kita pilih. Artinya apa? Allah memberikan pilihan dalam diri kita, memberikan masyiah, ya ada masyiah dan ada kudrah. Allah memberikan kita kekuatan untuk memilih. Mau pilih yang mana? Mau yang baik, mana yang buruk. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Nah, jadi tidak boleh kita menyalahkan Allah bahwa saya ketika menjadi pezina itu kan ketetapan Allah. Tidak, ya. Allah memberikan kita pilihan. Mau pilih yang mana itu konsekuensinya. Mau pilih yang buruk ada konsekuensinya. Ada yang baik itu juga ada konsekuensinya. Nah, jadi kita ini para jamaah sekalian berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan. Nah, mendapatkan kebaikan. Berusaha semaksimal mungkin mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, tapi kaidah juga yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita melakukan keburukan, ya, maka asyarru la yusabu ilaihi. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhujjah kepada dengan hujjah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai patung bahwa saya ini mencuri karena ya memang diremot sama Allah. Seakan-akan dia tidak punya hak, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan. Jadi semua seakan-akan Allah yang remot dia. Jadi dia mencuri, dia berzina itu karena Allah yang remot. Allah yang langsung kau zina. Enggak demikian. Ya Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita masyiah untuk kemudian bisa kita memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita ini manusia
berusaha terus untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kalau terjadi pada maksiat, ya itu kesalahan kita sendiri. Nah, sementara kalau kita mendapatkan kebaikan itu datangnya dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan siapa-siapa ketika kita terjatuh dalam maksiat, salahkan diri kita sendiri. Nah, Allahu taala a'lam. Tapi Ustaz, atas jawaban yang disampaikan, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di Zoom dulu. Pertanyaan dari Liv. Afwan Ustaz, ucapan ketika terkena musibah, setahu kami kan ada kata Alhamdulillah ala kulli hal, ada kata Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada juga kata Qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, gimana penerapan ucapan yang sesuai ketika kena musibah Ustaz? Nah, masya Allah ya. Eh, semuanya ini menunjukkan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Pertama, alhamdulillah ala kulli hal itu kita berada dalam keadaan yang apa? Yang tidak seperti keadaan sebelumnya. Kita merasa apa mungkin sakit ya. Tapi tetap memuji Allah ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kemudian inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini juga untuk dapat ketika dapat musibah juga ya. Seperti kehilangan ataukah musibah-musibah yang lainnya. Nah, eh, kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kemudian ada juga yang kata Allah masyafa'al ya. Ini kalau qadar Allah masyafa'al ini terkait sesuatu yang eh, buruk dan sudah terjadi ya sesuatu yang buruk dan sudah terjadi ya makanya dalam hadis jangan katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza nah walakin kul masya Allah wa qadar Allah masya fa'al nah kalau eh, jangan pernah katakan seandainya aku begini dan begitu ya dia sekarang tidak seperti yang dia apa tidak seperti yang direncanakan ya dapat hasil tidak sesuai keinginan akhirnya dia mengatakan oh seandainya kemarin saya begini dan begitu ya akhirnya dia mengatakan seandainya dan seandainya maka Nabi mengatakan walakin kun qadarallahu masyafa'al nah ini sudah Allah takdirkan dan Allah takdirkan sesuai dengan akan melakukan apa yang ia inginkan. Nah, gimana penerapan ucapan yang sesuai ketika kena musibah Ustaz? Nah, yang saya tahu yang seperti alhamdulillah ala kulli hal ini biasa disebutkan kalau orang lagi sakit ya. Innal wa inna rajiun ini kalau kena musibah kehilangan meninggal dunia eh, kecelakaan ya. Kemudian qadarullah masyafa'al ya seperti tadi ya. Eh, kita kadang-kadang tidak mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza seandainya aku begini kemarin dan begitu maka mungkin hasilnya begini ya jangan begitu tapi katakan qadarallah masyafa'al ya inilah yang Allah takdirkan dan Allah menakdirkan apa yang ia inginkan nah Allahu alam semoga uh, bisa memberikan nah jawaban manfaat. Baik Ustaz, Baik Ustaz, tafadhal. syukran atas jawaban yang disampaikan. Kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp lagi. Pertanyaannya, salahkah kita ketika mengadu kepada Allah tentang kesulitan hidup? Terkadang perasaan ini begitu berat menjalani berbagai macam masalah. Apakah Allah akan memberikan keadilan di akhirat bagi orang-orang yang berat ujiannya di dunia? Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Bahkan itulah yang Allah inginkan sebenarnya. Apapun masalah kita, mau masalah keluarga, masalah dunia, masalah apa saja, Allah itu maunya kita kembali ke Dia. Ya. Makanya Allah mengatakan ini qarib.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ya hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, katakan kepadanya aku dekat. Ya, aku dekat. Apapun masalah kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada orang yang berdoa yang rugi. Tidak ada orang yang berdoa yang rugi. Karena doa sendiri itu adalah ibadah. Nah, doa huwa ibadah atau mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apakah ya kemudian para ya si penanya perlu kita pahami juga bahwa eh, musibah yang Allah berikan kepada kita itu penggugur dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah eh, musibah itu turun dikarenakan karena mungkin dosa yang pernah kita lakukan dan tidak diangkat melainkan karena taubat dari dosa itu. Jadi kita berprasangka baik bahwa mungkin musibah menimpa kita ini karena mungkin pernah ada dosa yang kita lakukan sehingga Allah mau bahwa eh, dosa ini hilang dari kita sebelum meninggal dunia. Kemudian apakah akan ada keadilan di akhirat? Itu sudah pasti ada, ya, pasti ada. Tidak dizolimi sedikit pun di akhirat, ya. Seorang hamba dia akan mendapatkan semua yang pernah ia usahakan di dunia dan tidak dikurangi dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam. Ya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, syukuran atas jawaban yang disampaikan. Kita beralih ke pertanyaan di Zoom dulu. Pertanyaan yang disampaikan oleh Sri Wahyuni Lestari. Bagaimana pandangan Ustadz jika di sebuah kampus ada mata kuliah tasawuf? Apakah boleh mempelajarinya? Dan jika mempelajari tasawuf, apakah tidak merusak akidah? Nah, pertama ya saya jawab yang kedua, kemungkinan merusak akidah. Ya, kemungkinan akan merusak akidah. Terus mempelajarinya bagaimana? Eh, Kalau saya pribadi lihat ya eh, tasawufnya atau lihat diri kita sendiri apakah kita mampu atau tidak. Apakah kita sudah punya pondasi itu sudah kuat atau tidak? Kalau tidak dan kemungkinan masih terpengaruh dengan eh, pelajaran-pelajaran tersebut, maka usahakan jangan diikuti. Nah, namun kalau sudah merasa kuat, ya, merasa kuat, maka silakan diikuti, tapi itu hanya sebagai perbandingan saja, ya, perbandingan saja. Kemudian tasawuf itu pada asalnya itu adalah sesuatu yang bagus karena tasawuf itu berbicara tentang tasawuf, kemudian berbicara tentang zuhud. Ya, jadi tasawuf itu orang-orang itu zuhud, ya, menjauh dari dunia. Itulah dikatakan kenapa tasawuf dari kata suf, ya, kain wol yang mungkin dipakai oleh orang-orang miskin. Nah, jadi kembalikan pada diri kita masing-masing. Kita sudah kira-kira kalau saya belajar terpengaruh atau tidak. Nah, tapi kalau pelajaran kampus, ya, maksudnya pelajaran kampus kan harus diambil, ya, harus diambil. Nah, tetap ikut belajar, tetapi usahakan setiap sesuatu yang kita pandang sebagai syubhat atau apa yang kita pelajari, laporkan kepada ustadz kita. Ustadz, bagaimana pandangan tentang ini? Kira-kira bagus atau tidak? Ataukah ini nyeleweng atau tidak? Nah, jadi usahakan ada ustadz atau ustadzah yang membimbing kita dalam pelajaran-pelajaran yang seperti ini yang kemungkinan kita akan tersesat jika percaya atau mempelajarinya tanpa ada bimbingan dari para ustadz atau ustadzat. Nah, Allahu a'lam. Tapi Ustadz, syukuran atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di WhatsApp. Pertanyaannya,
Jika kita meyakini bahwa hukum itu milik Allah, lalu bagaimana semestinya sikap kita terhadap hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, terutama di era ketika banyak hukum dibuat atas nama kebebasan? Iya. Eh, ya hukum ya Allah ahkamul hakimin ya yang paling bijaksana. Ya, Allah itu bijaksana. Nah, tapi Allah juga memberikan kebijaksanaan kepada makhluknya, ya bisa memberikan ya, termasuk hadis yang kita sebutkan tadi itu bisa, masya Allah dengan kebijaksanaan yang ia miliki, yang Abu Shuraih itu bisa memberikan eh, solusi dari kedua belah pihak yang saling berselisih. Nah, tapi kebijaksanaan yang Allah miliki yang sempurna itu tidak dimiliki oleh manusia. Manusia sebaik apapun dia membuat aturan, sebaik apapun dia membuat ketetapan, itu pasti ada kekurangannya. Nah, sedikit banyaknya pasti ada kekurangannya. Beda dengan hukumnya Allah, ya beda dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, ya. Sempurna, hikmahnya kita tahu atau tidak, itu eh, pasti sempurna, ya pasti sempurna. Melihat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita rasakan, dan lihat juga di sekitar-sekitar kita, dan meskipun terlihat ada yang buruk, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh ya, itu tadi pertanyaannya ya. Coba ulang pertanyaannya saya. Pertanyaannya, Ya, jika kita hukum meyakini bahwa hukum milik Allah, lalu bagaimana semestinya sikap kita terhadap hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, ya. terutama di era ketika banyak Nah, hukum dibuat atas nama kebebasan? nah, eh, itu sudah pasti, ya pasti jawabannya jelek, ya pasti buruk. Apalagi hukum yang dibuat dibuat oleh manusia lalu kemudian dibuat untuk melanggar aturannya Allah. Termasuk masalah kebebasan mungkin yang notabene-nya diproklamasikan oleh sekularisme, ya, sekularisme. Itu sudah pasti hal yang buruk. Nah, Allah berikan kebijaksanaan kepada hambanya itu sebenarnya untuk bagaimana mereka mengatur, mereka membuat, ya mereka membuat aturan-aturan yang sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian membuat aturan yang menyelisihi apa yang Allah tetapkan dan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Iya. Tapi Ustaz, syukuran atas jawabannya. Mungkin kita terima satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita tutup. Pertanyaannya, apa hikmah Allah menciptakan kaya dan miskin di dunia ini? Dan kenapa sebagian saudara-saudara kita harus merasakan penderitaan dan ujian yang berat di dunia ini? Nah, apa hikmah Allah menciptakan kaya Apa dan hikmah Allah miskin? menciptakan kaya dan miskin? Dan kenapa sebagian saudara-saudara kita harus merasakan penderitaan dan ujian yang berat di dunia ini? Nah, hikmah dari Allah menciptakan kaya dan miskin, eh, apa hikmahnya ya? Atau tunda saja pertanyaan yang besok kalau ada besok. Saya bisa tahu. Nah, barakallahu fikum. Tapi Ustaz, mungkin itu semua pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Nasing, atas waktu dan ilmu yang diberikan pada malam hari ini, dan juga kepada para peserta dan para penanya yang telah berpartisipasi dan hadir pada acara kita pada malam hari ini.
Kita tutup majelis kita dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون